Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilot Angkatan Udara India trauma berat melihat pasukan jubah putih di langit Pakistan. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di akhirat kelak. Langit di atas Srinagar malam itu tampak bersih dan tenang, seolah tak menyimpan tanda-tanda akan terjadinya badai. Di pangkalan udara militer India, seorang pria dengan seragam pilot berdiri tegap di samping jet tempurnya, Su-30 MKI, yang berkilau diterpa cahaya lampu hanggar. Namanya Mayor Rohan, seorang pilot senior yang dikenal karena ketenangannya dalam menghadapi situasi paling gawat sekalipun. Ia bukan hanya mahir mengendalikan pesawat, tapi juga memiliki reputasi sebagai pemimpin yang tegas dan rasional. Rohan bukan pria yang mudah terpengaruh cerita rakyat, tahayul, atau bisikan-bisikan magis yang kerap beredar di antara penduduk pedalaman Kashmir. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logis, dengan ilmu, dengan strategi, dengan teknologi. Namun, malam itu ia tidak tahu bahwa keyakinan logisnya akan segera diguncang dari akarnya. Sepekan terakhir, ketegangan antara India dan Pakistan meningkat tajam. Laporan intelijen menyebutkan bahwa pasukan Pakistan memperkuat posisi mereka di wilayah utara lembah Shamsher, wilayah yang diperebutkan selama puluhan tahun. Gerakan militer taktis, pergerakan kendaraan lapis baja, dan aktivitas tak wajar terdeteksi dari satelit. Komando Pusat menganggap ini sebagai persiapan ofensif besar-besaran. Maka, Rohan ditugaskan memimpin misi udara malam hari, untuk mengintai dan jika perlu melakukan serangan presisi terhadap konvoi musuh yang melintas di jalur sempit pegunungan. Meski ia terbiasa dengan tekanan, ada sesuatu yang terasa aneh malam itu. Sejak pagi, Rohan merasa dadanya sesak tanpa sebab. Ia sempat mengabaikannya sebagai stres biasa. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu perasaan ini berbeda, lebih seperti firasat. Begitu lepas landas, jet tempur Su-30 MKI meluncur dengan elegan ke langit malam, menembus awan tipis dan angin dingin khas pegunungan. Rohan melaju di ketinggian rendah, menyusuri medan yang berliku di bawah. Panel kontrolnya stabil, indikator mesin menunjukkan semua dalam batas normal. Namun, begitu ia mendekati area perbatasan, tepat di atas Danau Wular, tanda-tanda kejanggalan mulai muncul. Panel radar mulai menampilkan gangguan, seperti garis-garis noise acak yang mengganggu peta elektroniknya. Kompas digitalnya berputar sendiri selama beberapa detik sebelum kembali normal. Rohan mengerutkan kening. Apakah ini interferensi dari pegunungan? Pikirnya. Tapi gangguan itu terlalu teratur untuk dianggap kebetulan. Ia memperkecil kecepatan dan mencoba menyesuaikan ulang kalibrasi radar, namun sinyal tetap berisik. Lalu langit berubah. Dari kejauhan, seperti muncul kabut putih tipis yang menyelimuti puncak-puncak gunung. Kabut itu bergerak perlahan namun pasti, mengalir seperti air yang tumpah dari langit, padahal tak ada indikasi cuaca buruk di laporan pramisi. Di antara kabut itu, Rohan mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Rasa dingin menjalari punggungnya meski kokpit jet tertutup rapat. Ia melirik sekeliling, tidak ada apa-apa selain kontur pegunungan yang gelap dan salju di kejauhan. Tapi dadanya semakin sesak, dan telapak tangannya mulai berkeringat. Seluruh sistem pesawat masih bekerja, namun ia merasa berada dalam ruang asing, seolah masuk ke dalam dimensi yang tak dikenalnya. Kabut itu bukan kabut biasa. Ia bergerak melawan arah angin. Ia hidup. Dan kemudian, ia melihatnya. Di atas lereng-lereng batu yang tinggi dan sepi, berdiri sosok-sosok manusia berjubah putih. Jumlah mereka ribuan, memenuhi lereng gunung seperti pasukan yang tengah berjaga. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan tidak tampak bernapas. Wajah mereka tak terlihat, tersembunyi di balik tudung panjang berwarna pucat. Tapi entah bagaimana, Rohan tahu, mereka sedang menatapnya. Jantungnya berdetak keras. Bukan karena adrenalin pertempuran, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan musuh dengan senjata. Ini bukan gerilyawan atau prajurit bersenjata lengkap. Sosok-sosok itu seperti bagian dari alam itu sendiri, seperti roh-roh purba yang bangkit dari tidur panjangnya. Rohan menelan ludah. Rasanya seperti melihat masa depan yang datang dari masa lalu. Dan ia merasa kecil, rapuh, dan sendirian di langit yang tak lagi bersahabat. Rohan mencoba mengatur napas. Ia tidak boleh panik. Sebagai pilot tempur, ia telah melalui pelatihan ekstrim untuk menghadapi situasi terburuk, dari serangan rudal darat ke udara hingga dogfight di udara terbuka.
Tapi apa yang ia lihat malam itu tidak pernah masuk dalam simulasi tempur manapun. Sosok-sosok berjubah putih itu tetap berdiri di tempat, ribuan jumlahnya, berjajar seperti barisan pasukan yang muncul dari kedalaman bumi. Anehnya, mereka tidak menimbulkan bayangan, meski bulan purnama bersinar terang dari balik kabut. Bahkan alat pencitraan termal di pesawatnya tidak menunjukkan panas tubuh dari mereka, seolah mereka bukan makhluk hidup. Tapi tatapan tak kasat mata itu terus menusuknya. Setiap kali ia mengedipkan mata, seolah ada semakin banyak dari mereka yang muncul. Dalam hatinya, Rohan merasakan ketakutan purba, bukan takut akan kematian, tapi takut pada sesuatu yang ia tidak bisa mengerti. Ia segera menyentuh panel komunikasi. Mayday, ini Mayor Rohan. Koordinat 34N74E. Saya mengalami gangguan visual, permintaan klarifikasi radar dan izin kembali ke pangkalan, over. Tak ada jawaban. Ia ulangi pesan itu, kali ini dengan nada sedikit lebih tegas. Tapi yang terdengar di telinganya hanyalah desisan putih, seperti suara angin yang berbisik pelan namun tajam. Lalu muncul suara samar, seperti gumaman, atau doa dalam bahasa asing yang tidak ia kenali. Bulu kuduknya meremang. Apakah ini gangguan sinyal? Atau? Pikirnya. Ia mengalihkan pandangan sejenak ke bawah, berharap melihat tanda-tanda aktivitas militer musuh, namun yang terlihat hanyalah pegunungan sunyi yang kini terasa seperti dunia lain. Sinyal GPS menghilang. Sistem navigasi mulai berkedip-kedip. Rohan merasa seperti terperangkap di antara langit dan bumi, tanpa arah, tanpa suara, kecuali detak jantungnya sendiri yang semakin tak beraturan. Namun gangguan visual itu bukan satu-satunya hal aneh malam itu. Di bawahnya, di lembah sempit di antara dua puncak bersalju, pasukan Pakistan yang sebelumnya terdeteksi diam, kini tiba-tiba bergerak. Mereka menembakkan artileri ringan ke arah unit darat India dengan keakuratan yang nyaris tidak masuk akal, seolah tahu letak pasukan musuh tanpa perlu drone atau radar. Rohan menyaksikan dari udara dengan mata terbelalak. Setiap pergerakan pasukan India seolah telah diantisipasi lawan. Ini tidak mungkin hanya pelatihan atau keberuntungan, gumamnya. Lalu ia menyadari sesuatu. Sosok-sosok berjubah putih itu tidak hanya diam di pegunungan. Beberapa kini terlihat berdiri di antara pasukan Pakistan, tak tersentuh, tak tergoyahkan. Apakah mereka benar-benar bagian dari medan tempur ini? Atau hanya pengamat dari dunia lain? Rohan menggertakkan giginya, mencoba fokus, tapi kengerian itu telah menyusup ke dalam pikirannya. Dalam upaya membantu pasukan darat, Rohan mengunci target pada salah satu posisi senapan mesin musuh yang terdeteksi melalui sensor infrared. Dengan cepat dan presisi, ia menekan tombol peluncur rudal. Namun detik berikutnya, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Rudal itu, yang seharusnya melaju lurus ke sasaran, malah membelok tajam ke kanan dan meledak di udara. Sistem senjata tidak menunjukkan kerusakan. Rohan mencoba lagi, kali ini dengan mode manual, menargetkan kendaraan lapis baja yang bergerak. Tapi lagi-lagi rudal itu seakan melawan perintahnya, terbang ke arah kosong lalu hancur tanpa sebab. Ini bukan kesalahan teknis, desisnya. Ada kekuatan lain yang mencampuri sistem. Dan saat ia menoleh ke kanan, ia melihatnya, salah satu sosok berjubah putih mengangkat tangan perlahan, mengarah langsung ke pesawatnya. Gerakannya tenang, nyaris lambat, namun terasa seperti isyarat penghukuman. Hawa dingin kembali menyergap tubuh Rohan, kali ini jauh lebih menusuk. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya menyilaukan muncul di langit, tak jauh dari posisi pesawatnya. Cahaya itu bukan seperti ledakan atau suar biasa. Ia lebih seperti semburan energi yang datang dari titik kosong di udara, menciptakan distorsi visual di sekitarnya. Mata Rohan terpejam sejenak karena silau, dan saat membukanya kembali, seluruh sistem avionik jetnya mati mendadak. Layar radar menjadi hitam, indikator mesin berhenti, dan suara mesin yang sebelumnya meraung kini hanya terdengar seperti helaan napas terakhir. Ia menarik tuas darurat, mencoba menghidupkan ulang sistem, namun tak ada yang merespons. Pesawat meluncur perlahan turun, kehilangan tenaga. Rohan mulai berpikir untuk ejek, tapi nalurinya berkata untuk tetap bertahan. Sosok-sosok itu masih terlihat, berdiri dengan tenang, menatap dari kejauhan. Dan entah mengapa, meski ia tahu sedang jatuh, ia tidak merasa akan mati. Ia merasa sedang diadili. Jet tempur Su-30 MKI yang ditumpangi Rohan meluncur tak terkendali menuruni langit pegunungan Kashmir, seperti burung raksasa yang kehilangan arah angin. Dalam kokpit, lampu indikator berkedip lemah sebelum padam seluruhnya.
Ia mencoba berulang kali mengaktifkan sistem cadangan, menekan tombol restart, bahkan menepuk-nepuk panel kontrol seperti seorang mekanik panik, tapi tidak ada yang hidup. Hanya suara angin yang meraung di luar pesawat, dan suara detak jantungnya sendiri yang berdentum keras di telinga. Dengan ketenangan yang dipaksakan, Rohan memutar tuas kendali secara manual dan mencari tempat yang cukup terbuka untuk mendarat darurat. Pandangannya menyapu medan di bawah, puncak bebatuan, jurang dalam, lembah bersalju, dan akhirnya ia menemukan sebidang lapangan rumput sempit di antara dua tebing curam. Ia menarik napas panjang, lalu mulai menurunkan pesawat dengan teknik yang pernah dia pelajari hanya untuk kondisi paling ekstrim. Roda pesawat menghantam tanah dengan keras, memantul 2 kali, sebelum tergelincir dan berhenti setelah menggores tanah sepanjang hampir 200 meter. Rohan duduk membeku di kokpit, terengah, pelipisnya basah oleh keringat dingin. Ia masih hidup. Tapi ia tahu, ia tidak sendirian. Beberapa jam kemudian, regu penyelamat dari unit darat menemukannya. Mereka membawanya kembali ke pangkalan Srinagar dengan helikopter medis. Kondisinya stabil, tapi wajahnya pucat, dan matanya menyimpan sesuatu yang tak biasa. Sesuatu yang hanya dimiliki orang-orang yang telah melihat sesuatu di luar nalar manusia. Dalam ruang debriefing yang dingin dan steril, Rohan menceritakan semuanya. Kabut hidup, gangguan sistem, makhluk berjubah putih, rudal yang meleset tanpa alasan, dan cahaya misterius yang mematikan seluruh sistem jetnya. Komandan misinya, Kolonel Rakesh Malhotra, mendengarkan dengan ekspresi datar. Ketika Rohan selesai, Kolonel hanya berkata, "Kamu mengalami disorientasi tinggi akibat tekanan. Kemungkinan besar, itu halusinasi akibat hipoksia ringan dan kelelahan ekstrim." Rohan ingin membantah, tapi suaranya tertelan. Tidak ada bukti. Tidak ada rekaman sistem. Semua data penerbangan hilang bersamaan dengan kegagalan total pesawat. Satu-satunya saksi adalah dirinya sendiri, dan mungkin mereka yang menatap dari balik kabut. Meski pihak militer menutup rapat laporan insiden tersebut, sebuah tim intelijen rahasia diam-diam dikirim ke area jatuhnya pesawat. Mereka melaporkan temuan yang mengejutkan. Jejak-jejak kaki besar dan dalam di lereng batu, seperti bekas telapak manusia, namun terlalu besar dan terlalu banyak jumlahnya untuk dianggap logis. Tidak ada tanda-tanda kendaraan atau pergerakan pasukan reguler. Jejak itu mengarah ke tempat yang lebih tinggi, lalu tiba-tiba berhenti di sebuah ceruk sempit, tanpa ada bekas kembali. Kamera termal yang digunakan sempat menangkap keanehan medan energi, seolah ada medan elektromagnetik sisa yang tertinggal. Tapi laporan itu tidak pernah dirilis ke publik. Hanya segelintir orang di militer yang tahu, dan mereka memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Mereka tahu, ada tempat-tempat di bumi ini yang bukan milik manusia, dan tidak semua yang tampak bisa dijelaskan dengan logika buatan manusia. Rohan tidak pernah sama lagi setelah malam itu. Ia kembali bertugas beberapa bulan kemudian, namun keramahannya memudar. Ia menjadi lebih pendiam, lebih introspektif. Dalam diamnya, ia mulai menelusuri kitab-kitab kuno, cerita rakyat Kashmir, dan teks spiritual yang pernah ia anggap sebagai dongeng belaka. Ia menemukan kisah tentang Ruhul Harb, roh-roh penjaga perang, entitas tak kasat mata yang muncul hanya ketika tanah Kashmir dipenuhi darah. Mereka dikisahkan sebagai pelindung tanah, bukan manusia, bukan jin, tapi sesuatu di antaranya, penyaksi abadi dari setiap pertempuran, dan penentu takdir yang tak tertulis. Rohan tidak tahu apakah mereka berpihak pada siapapun. Tapi ia tahu satu hal pasti. Malam itu, ia telah menyeberangi batas antara dunia manusia dan dunia yang lebih tua, lebih sunyi, dan lebih agung. Kini, setiap kali Rohan menerbangkan jetnya dan melintasi pegunungan Kashmir, ia tak lagi melihat wilayah itu sebagai sekadar medan tempur. Ia melihatnya sebagai tempat sakral, tanah yang dijaga oleh sesuatu yang tak dapat disentuh peluru atau roket. Ia tidak pernah membicarakan malam itu lagi, bahkan kepada rekan terdekatnya. Namun, dalam tidurnya, mimpi itu kembali. Langit kelabu, kabut putih yang menari, dan ribuan sosok berjubah yang berdiri diam menatapnya dengan mata yang tak terlihat. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi Rohan selalu terbangun dengan perasaan dihakimi dan diterima. Entah oleh siapa, entah untuk apa. Mungkin itu hukuman. Mungkin peringatan. Atau mungkin, hanya cara semesta menunjukkan bahwa di atas langit dan di balik peluru, masih ada kekuatan yang tak bisa dijinakkan oleh manusia.